Hai para sudanersku, kapan damang sadayana dengan saya Siotong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film The Battle of the 10,000 Immortals yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seseorang penyihir yang bekerja sama dengan Dewa Langit untuk memusnahkan para manusia di bumi dengan cara membuka gerbang langit sehingga para Dewa Langit akan turun ke bumi untuk menghancurkan isi dari bumi tersebut. Namun kekaisaran dan Dewa Bumi menghentikan aksi mereka tersebut. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan film ini diawali dengan ribuan pasukan yang dipimpin langsung oleh sang kaisar bersama dengan para jenderal. Mereka dari pasukan bumi akan melawan pasukan dari para dewa. Di sini ternyata tidak semua para dewa itu baik. Ada para dewa yang ingin menghancurkan kehidupan manusia di bumi. Sang Kaisar Shangzhou memerintahkan Perdana Menteri Xiang untuk meminta bantuan dari langit dengan menggunakan segel dewa. Segel dewa itu adalah sebuah pusaka yang dimana itu adalah pusaka terakhir manusia. Lalu Perdana Menteri Xiang pun memulai ritualnya. Para pasukan pemanah menembakkan ribuan anak panah berapi. Ini adalah salah satu cara untuk membuka segel dewa itu. Dan kini pilar-pilar langit pun sudah mulai terbuka. Dengan membuka segel dewa itu sangatlah berbahaya. Sang kaisar memerintahkan kalau pembukaan segel itu gagal, maka mereka harus menghancurkan altar segel dewa tersebut. Namun beberapa saat kemudian datanglah penyihir Shen Gongbao dengan sekutunya para dewa. Dia adalah Jenderal Tianhua. Kini dia yang akan melawan para dewa tersebut. Saat Tianhua akan melawan Shen Gongbao, dia terkena ilmu sihir dari tongkatnya itu. Di sini dewa dari sekutunya Shen Gongbao akan membunuh Perdana Menteri Xiang dengan sebuah pedang yang bisa membunuh dengan sendirinya. Tianhua yang mencoba untuk menahan serangan itu, tapi dia gagal. Saat dewa itu akan membunuh Perdana Menteri, dia berhasil menghindar dan menghilang. Lalu dewa dari sekutunya Shen Gongbao itu, dia mengeluarkan tupai yang berubah menjadi gajah besar dan akan melawan pasukan bumi. Para pasukan dari bumi mencoba formasi bertahan dan meluncurkan tombak ke arah gajah itu. Namun itu sia-sia saja. Gajah itu menggunakan perisai. Pertempuran dahsyat pun tak terhindarkan lagi. Dewa dari sekutu Shen Gongbao itu melawan ribuan pasukan dari bumi dengan menggunakan pedangnya kembali dan bisa melayang-layang dengan sendirinya. Dan kini gajah raksasa itu pun semakin membabi buta dan mengobrak-abrik ribuan pasukan bumi. Dan di sisi lain, Perdana Menteri Xiang memanggil bantuan dewa dari bumi, yaitu Dewa Lei Zhen, untuk menghancurkan altar segel dewa tersebut. Dewa Lei Zhen yang mempunyai sayap dan mempunyai kekuatan petir, lalu dia pun menghancurkan altar dewa itu. Di sini juga ada Jenderal Deng datang untuk membantu Perdana Menteri dari serangan harimau Shen Gongbao dengan melemparkan bola-bola besi ke harimau itu. Di sini Shen Gongbao cukup sakti dengan kekuatan sihir dari tongkatnya itu dan mampu menghalau serangan dari Jenderal Deng dan Tianhua. Namun Lei Zhen pun datang dan kini Shen Gongbao berhadapan dengan dia. Harimau itu akan menyerang Lei Zhen, namun harimau itu harus kalah dengan tongkat petir yang ia tancapkan kepada harimau itu. Dan saat Lei Zhen akan menyerang Shen Gongbao, ia terkena sihir dari tombaknya itu yang membuat dia menjadi tak terkendali dan malah mengeluarkan kekuatan petirnya yang diarahkan ke pasukan bumi yang ada di bawah. Pasukan bumi yang terkena kekuatan petir itu pun banyak yang mati. Dan kini segel dewa itu pun jatuh ke tangan Shen Gongbao, lalu dia pun pergi. Lei Zhen kini berubah kembali dan setelah dia melihat banyak pasukannya yang telah mati, dia sangat merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Beberapa saat kemudian, setelah peperangan itu selesai, para pasukan yang tersisa membawa pasukan yang terluka ke sebuah camp. Lalu datanglah dewa dari bumi, dia bernama Dewa Mata Tiga. Dia mencari Perdana Menteri Xiang yang adalah gurunya sendiri.
Dia menganggap pembukaan segel dewa tersebut adalah tindakan yang gegabah karena itu akan memicu peperangan besar antara dewa langit dengan dewa yang ada di bumi. Tapi bukan tanpa alasan, Perdana Menteri Xiang membuka segel dewa itu karena dengan membuka segel dewa itu, para dewa bisa dikalahkan oleh para manusia di bumi. Tapi kini segel dewa itu jatuh ke tangan Shen Gongbao. Di lain sisi, ini adalah Neza, dewa dari bumi. Perdana Menteri Xiang menemuinya untuk meminta dia bergabung dengan para manusia untuk melawan dewa dari langit. Awalnya Neza menolaknya karena dia bisa melakukan sendirian tanpa bantuan dari siapapun. Tapi Perdana Menteri Xiang meyakinkan Neza kalau ini bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Lalu kita beralih ke Shen Gongbao, di mana ia menemui Sekte Zei untuk meminta petunjuk bagaimana cara membuka segel dewa. Karena untuk membuka segel dewa itu harus di antara altar dewa, tapi kini altar dewa itu sudah hancur. Sekte Zei memberitahu kalau tongkat 6 jiwa akan membantu cara membuka segel tersebut. Dan di sini Shen Gongbao bersekutu dengan Sekte Zei. Rencana dari semuanya ini, Shen Gongbao ingin menguasai dunia, sedangkan Sekte Zei ingin menguasai penduduk langit. Mereka pejuang dari penduduk bumi dan juga pejuang dari dewa bumi berkumpul dan menyusun sebuah rencana. Perdana Menteri Xiang yang mengetahui keberadaan Shen Gongbao yang berada di kota Zhengxun, kota mati yang sudah tidak berpenduduk. Xin pun berpindah ke Shen Gongbao yang akan membuka segel dewa tersebut. Namun dewa mata tiga itu pun datang untuk mengambil segel dewa itu. Harimau itu yang kini melihat Lei Zhen seperti ketakutan. Saat Lei Zhen akan melawan Shen Gongbao, dia harus terkena kembali dengan tongkat 6 jiwa itu. Dan kini dewa tiga mata yang bertarung dengan Shen Gongbao. Beberapa saat kemudian, datanglah Neza untuk membantu. Namun kini langit itu menjadi hitam. Dan kini para dewa langit itu masuk ke dalam segel dewa tersebut. Namun saat segel dewa itu dibuka, ternyata tidak terjadi apa-apa. Dan yang hanya keluar adalah dewa bogel. Dia bernama Tung Sisun. Dan malah kini Shen Gongbao dibawa dan diikat oleh Tung Sisun. Tung Sisun merupakan dewa dari langit, tapi dia mempunyai kebiasaan buruk, yaitu dewa yang suka mencuri. Misi dia hanya untuk mengambil segel dewa dan hanya untuk dijual kembali. Tung Sisun sendiri tidak mau dipanggil pendek dan kini mereka pun malah bertarung. Akan tetapi, Tung Sisun masih bisa diajak damai dan bisa membantu dari pihak mereka. Kemudian, Shen Gongbao kini dia dikurung dan dibawa ke camp. Keadaan sudah semakin kacau jika Sekte Zei sampai turun dan bawa pasukan dewa dari langit. Maka seluruh manusia di bumi akan dibantai semuanya dan segel dewa itu pun kini hanya bisa dibuka oleh tongkat 6 jiwa. Neza di sini akan menghancurkan tongkat 6 jiwa itu, namun tongkat itu tidak mudah untuk dihancurkan. Saat malam datang, kini dewa dan sekutu Shen Gongbao pun datang dengan para pasukannya. Ia kembali mengeluarkan gajah besar itu dan mengobrak-abrik camp pasukan bumi. Dan pertempuran pun terjadi. Para pasukan sekutu dari dewa tidak hanya membantai pasukan yang ada di camp saja. Kini mereka datang ke perkotaan untuk membantai semua orang-orang yang ada di sana. Di lain sisi, kini Shen Gongbao berhasil melepaskan diri. Jenderal Tianhua yang mengetahui hal itu pun kini akan menyerang Shen Gongbao. Namun dia terkena ilmu sihir dari tongkat 6 jiwa yang membuatnya terluka parah. Perdana Menteri Xiang masih melawan sekutu dewa Shen Gongbao, tapi ternyata mereka menyandra Kaisar Sang Zhao dan meminta kembali segel dewa tersebut. Lalu mereka pun pergi. Di sini Jenderal Tianhua terluka parah dan harus tewas, dan upacara pemakaman pun diselenggarakan dan disaksikan oleh ribuan pasukan. Atas serangan malam itu banyak para pasukan yang tewas. Semua para dewa di bumi mulai gelisah. Namun ternyata para dewa bumi kini mengetahui keberadaan Shen Gongbao.
yang kini Shen Gongbao ada di kota Jagowei. Lalu mereka pun pergi ke kota tersebut. Perdana Menteri Xiang meminta kepada Kaisar untuk memerintahkan pasukan yang dikerahkan ke kota itu untuk membantu para dewa bumi, karena takkan lama lagi para dewa langit akan turun ke bumi dan akan membunuh para manusia di bumi. Lalu kita diperlihatkan Shen Gongbao yang akan buka segel dewa tersebut. Kini pilar-pilar langit pun sudah mulai terbuka dan akan membentuk formasi 1000 dewa. Formasi dewa itu yang akan dipimpin langsung oleh Sekte J. Lalu kini hura-hara pun terjadi di bumi. Bumi menjadi kacau, orang-orang berlarian yang tanpa arah. Dan kini ribuan para dewa langit sudah mulai turun. Jika formasi dewa bersatu, maka sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkan para dewa itu. Kini muncullah naga yang sangat besar dari langit. Neza yang mencoba untuk mengecoh naga tersebut, dan di sini juga Tung Sisun membantu dengan mengikat mulut dari naga itu dengan tali ajaibnya itu. Lalu Dewa Mata Tiga mencoba untuk melawan dengan dibantu oleh Lei Zhen dengan kekuatan tongkat petirnya yang membuat naga tersebut hancur berantakan. Di satu sisi, pilar-pilar langit terus membentuk formasinya dan semakin banyak. Lalu di sini Dewa Mata Tiga membagi tugas masing-masing untuk melawan para dewa langit dari berbagai arah dan menjadi kesempatan untuk bisa menghancurkan pintu utama, yaitu pintu Tong Tian. Kini mereka berperang dengan pasukan para dewa di langit. Di lain sisi, kesepakatan Sekte J dengan Shen Gongbao pun kini berubah. Sekte J ingin menghancurkan semua manusia di bumi. Shen Gongbao yang merasa dibohongi kini akan membunuh Sekte J dengan tongkat 6 jiwa. Namun Sekte J menggunakan perisai yang tidak dapat Shen Gongbao sentuh. Lalu Sekte J menghancurkan para sekutu dari Shen Gongbao dan Sekte J kini semakin kuat. Pasukan dewa kini semakin banyak dan semakin brutal membunuh para manusia. Namun ternyata muncullah dewa-dewa dari bumi yang akan membantu mereka. Dan kini para dewa dari bumi pun bergabung dan akan melawan pasukan dari dewa langit dan menyatukan kekuatan mereka. Di lain sisi, kini Shen Gongbao yang akan menyerang Jenderal Deng. Namun naas, dia malah terkena perangkap oleh warga. Dan saat dia akan dibakar hidup-hidup, Shen Gongbao berkata, dia akan memberitahu Jenderal Deng cara untuk mengalahkan Sekte J. Jenderal Deng yang mendengar hal itu pun mengurungkan niatnya. Di sini, Shen Gongbao menyerahkan tongkat 6 jiwa ke Jenderal Deng dan juga harimau hitam kesayangannya itu. Jenderal Deng lalu pergi ke tempat di mana segel itu dibuka. Sesampainya di sana, Jenderal Deng dihadang oleh para dewa langit yang menjaga segel dewa tersebut. Tapi di sini Jenderal Deng dibantu oleh Tung Sisun. Lalu Lei Zhen, Neza, dan juga Dewa Mata Tiga kini akan melawan Sekte J yang berada di singgahsana langit. Mereka berusaha merobek perisai dari Sekte J. Akan tetapi, Neza harus terkena serangan 3 naga dari Sekte J yang membuat dia terbakar. Sekte J yang tahu segel tertutup, kini Jenderal Deng berhadapan dengan Sekte J. Beberapa saat kemudian, Lei Zhen dan Dewa Mata pun datang. Namun di sini Sekte J sangat tangguh dan dia kembali membuka segel tersebut. Namun ternyata Neza tidak mati. Dia datang dan kembali menutup segel dewa itu. Dan para dewa di bumi kini datang dan akan membantu mereka. Sekte J sendiri tidak bisa dikalahkan hanya dengan satu orang saja. Mereka semuanya harus membantu satu sama lain untuk mengalahkan Sekte J. Kemudian, Neza lalu mengeluarkan kekuatannya dan digabungkan dengan kekuatan dewa dari bumi. Dengan kekuatan yang maha dahsyat, para dewa dari langit yang menjadi sekutu Sekte J kini menjadi hancur. Dan Sekte J yang sudah kehilangan kekuatannya, lalu Jenderal Deng pun kembali menutup segel dewa tersebut. Dan saat gerbang langit akan ditutup, Sekte J berhasil kabur dan masuk ke gerbang langit. Dan beberapa saat kemudian, langit pun kini kembali menjadi cerah dan sudah tidak ada hura-hara lagi. Semua normal kembali, para manusia kini selamat dari kepunahan.
Dan tak lama kemudian, datanglah pasukan dari kerajaan bersama Kaisar dan juga Perdana Menteri Xiang. Kaisar Sang Zhou berterima kasih kepada para dewa di bumi yang telah menyelamatkan umat manusia. Segel dewa kini sudah kembali ke langit, era baru pun telah dimulai, dan film pun selesai. Itulah alur dari cerita film The Battle of the 10,000 Immortals yang rilis pada tahun 2021. Film yang cukup menarik dari sisi alur ceritanya, fantasinya, dan juga dari aksinya yang memukau para penonton. Dan pelajaran dari film ini adalah, janganlah dibiasakan untuk mengerjakan sesuatu hal hanya sendirian. Cobalah mengerjakan sesuatu hal dengan kerja sama tim. Karena kerja sama tim membuat kita dapat saling berbagi informasi dan saling melatih dan saling menyemangati satu sama dengan yang lainnya, sehingga akan mendapatkan pengalaman dan ide-ide yang baru. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film Siota undur diri dan salam Sundaners.